Ya, kembali lagi ya bersama saya Dr. Benny Bulur SHM Makes. Kebetulan pada hari ini bertepatan dengan hari Valentine ya. Jadi saya mau mengucapkan Happy Valentine juga ya untuk semuanya. Ya, para klien dan para pendukung daripada terutama untuk Wana Arta ya. Jadi seperti kita tahu pada hari ini kami sudah ada menghadiri sidang ya. Sidang PKPU di Pengadilan Negeri, di Pengadilan Niaga ya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya. Nah di situ tadi sudah dilakukan penyerahan bukti-bukti tertulis ya, yang mana hari Kamis nanti ada bukti-bukti tambahan dan saksi-saksi serta ahli ya. Nah harapan kami tentu di sini mohon dukungan ya, dukungan dari para nasabah dimanapun Anda berada ya. Jadi mohon dukungan supaya segera mengirimkan surat ya, surat dukungan kepada Majelis Hakim perkara nomor 21 ya, perkara nomor 21 di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga ya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Nah jadi di sini saya mau menjelaskan ya, apa keuntungan dari proses PKPU dibandingkan dengan likuidasi. Ini suatu pendapat hukum yang tentu dari rekan-rekan ataupun para nasabah yang bisa memilih ya. Jadi Wana Arta sebagai perusahaan asuransi ketika sudah dicabut izinnya tentu dia menjadi perusahaan biasa seperti karena tidak lagi di bawah OJK kan begitu ya, dan tidak ada satupun aturan yang melarang tidak boleh dilakukannya PKPU atau tidak boleh dilakukannya pilot, karena OJK pun sudah tidak berwenang lagi karena dia sudah ada pencabutan izin usaha, jadi layaknya perusahaan biasa. Nah tim likuidator kalau toh memang ada undang-undang undang-undang perasuransian mengatur ya, setelah diciu kemudian dibentuk tim likuidator ya. Di sini sebetulnya walaupun sudah dibentuk tim likuidator tidak pernah juga di dalam undang-undang menyatakan tidak boleh dilakukan PKPU ya. Jadi dengan adanya PKPU di Pengadilan Niaga atau pilot, tentu ini untuk memberikan lebih kepastian hukum ya kepada para pemegang polis. Ya, di sini saya mau menjelaskan ya. Sudah berkali-kali sejarahnya kita mencoba untuk datang kepada audiensi kepada OJK. Kemudian di OJK pun kita waktu itu difasilitasin, kita minta tim audit kita aja untuk masuk waktu itu, padahal sudah udah disetujui di depan OJK. Tiba-tiba tidak pernah ada yang namanya transparansi, di mana auditor kita sampai sekarang pun tidak pernah bisa masuk ya. Itu satu. Nah yang kedua, kenapa timbul ada dugaan ketidakpercayaan daripada para nasabah? Karena di sini dari para pemegang saham juga tidak ada mau berbicara dengan para nasabah PSP ini, tapi melakukan Zoom untuk melakukan rapat sirkuler dan menunjuk tim likuidator. Bisa tim likuidator ya diduga kuat memang mantan karyawan dari Wana Arta itu sendiri ya, dan juga diduga kuat juga mantan salah satunya ini mantan daripada penasihat hukum daripada entah dari PSP ataupun Wana Arta itu sendiri, ya mungkin kita harus cek sama-sama ya, diduga kuat. Nah tapi dari perwakilan nasabah tidak ada bisa mengajukan untuk itu tim likuidatornya ya. Nah ini yang kami pertanyakan ya, walaupun memang secara hukumnya biasanya ditunjuk ya dalam rapat umum megang saham kan begitu. Nah di sini OJK pun mengamini ya, mengamini. Nah ini yang kita sayangkan juga, padahal tapi dengan demikian maka nasabah melakukan perlawanan dengan mengajukan PKPU, yang mana tidak pernah ada satupun aturan yang melarang untuk tidak boleh dilakukan PKPU atau permohonan pilot ya. Nah perlu saya jelaskan bedanya antara PKPU dengan likuidator. Jadi pada saat likuidator ditunjuk, saya mau kasih tahu perusahaan Wana Arta ini mesti ada karena belum dibubarkan. Ini baru tim likuidatornya terbentuk. Jadi perusahaannya mesti ada. Ya kalau mesti ada tentu mesti bisa dilakukan permohonan proses PKPU ataupun pilot.
Ya, nah tim likuidator sendiri perlu saya jelaskan, kalau tim likuidator itu mencari aset, ya patut diduga tim likuidator itu kan juga mesti menginventarisir dulu mana aset, mana utang, mana piutang dan sebagainya, itu akan dia lakukan ya, dan dia mulai bekerja di tim likuidator ya. Nah saya kasih tahu, sekarang tim likuidator melakukan audit, itu pun kalau diduga kuat betul-betul dia mau mencari ya aset-aset itu ya, karena ditunjuk sekali lagi nih, ditunjuknya melalui sirkuler, di mana salah satunya adalah saat ini sudah jadi tersangka dan buron ya, dan PSP kan ini adalah dugaan ketidakfairan ya. Nah itu yang saya mau sampaikan. Nah sekarang kalau tim likuidator bekerja, tadi saya bilang ditemukanlah misalnya diduga ada aliran dana ke PT Faden, diduga ada aliran dana ke Evelyn. Tim likuidator itu tidak bisa semata-mata langsung menyita. Ya dia melakukan dulu misalnya upaya pidana. Pidana itu lidik dulu, naik ke sidik, penetapan tersangka, terus kemudian naik ke PN, PT, MAPK. Kalau dia tim likuidator mengajukan gugatan perdata untuk menarik itu masuk ke menjadi aset yang memang harus dibagikan, ya katanya itu aset dana harta, itu mekanismenya juga melalui PN, PT, MAPK. Itu 3-4 tahun lagi. Patut diduga, kita khawatir aset-aset itu keburu diamankan ya, atau diduga kuat, kita selalu bahasa hukum, dilarikan ke luar negeri dan sebagainya. Ini bagaimana ya, ini yang repot. Tapi kalau di dalam proses PKPU, begitu Wana Arta masuk dalam proses PKPU ya, maka itu menjadi duit tunggal ya, pengurus menjadi duit tunggal dengan pihak Wana Arta ya. Nah setelah jadi duit tunggal, kemudian memang dikasih kesempatan ya, kita permohonan PKPU mau melihat itikat baiknya dari pihak Wana Arta, apakah akan memberikan proposal perdamaian atau tidak ya. Apabila tidak memberikan proposal perdamaian, tentunya dianggap berarti dia tidak ada itikat baik, sehingga bisa otomatis menjadi pilot ya. Nah jadi ketika dia pilot ya, dan ada harapan juga nih ya, saya bilang, jadi kalau di proses pilot dan kalau dia sudah pilot, kurator akan mencari aset-aset ya. Nah ketika ditunjuk audit yang netral, yang tentunya dipercaya nasabah, yang kemarin kita coba minta untuk jadi auditor kan juga nggak bisa kemarin. Nah tentu sekarang kita akan cari auditor yang memang ditunjuk dan memang dipercaya oleh nasabah ya. Nah auditor ini kemudian memeriksa aliran dana ke Evelyn ya, atau diduga kuat ya, ada yang ke Evelyn atau diduga juga ada ke yang lain, ke anaknya kayak ya, atau ke PT Wana Arta lain yang mesti anak perusahaan Wana Arta dan sebagainya. Berarti dia bisa melakukan gugatan lain yang mana itu wajib diputus 60 hari. Jadi kurator kalau ini sudah pilot bisa mengajukan permohonan kepada majelis hakim ya, kalau ada aset-aset yang harusnya masuk jadi modal pilot. Termasuk dia bisa melakukan gugatan yang lain terhadap kejaksaan yang menyita dokumen 4T untuk masuk lagi ke modal pilot yang wajib diputus dalam 60 hari. Ya, walaupun masih bisa kasasi, tapi putusannya kan serta-merta, jadi udah bisa dijalankan. Dan selain itu proses PKPU untuk pilot ini, kalau di proses pilot ini nanti bisa dibentuk panitia kreditur. Ya. Nah, kalau sudah pilot ada panitia kreditur, ya. Kemudian panitia kreditur itu bisa memberikan nasihat pada kurator juga dan diatur oleh undang-undang. Ya, jadi transparansi semuanya, ya. Nah, inilah yang mau saya sampaikan. Bedanya di proses likuidasi yang hal ini dilakukan oleh tim likuidator dengan proses PKPU, yang mana kalau tidak ada proposal perdamaian bisa menjadi pilot ya. Nah kalau dalam proses pilot tentu jadi lebih cepat, karena prosesnya 20 hari untuk diketok oleh majelis hakim apakah dikabul atau tidak PKPU-nya, kemudian masuk dalam PKPU sementara 45 hari, dan untuk PKPU tetap itu paling lamanya ada batas juga 270 hari. Itu pun kalau nasabah menyetujui. Kalau tidak menyetujui ya lain lagi, karena kita sama-sama tahu kreditur itu ada 3, kreditur konkuren, separatis, dan preferen. Preferen pajak dan karyawan. Ya kalau separatis yang ada HT. Ya jadi kalau sesuai dengan nilai HT itu masuk separatisnya. Ya. Nah tapi kalau konkuren tidak pegang jaminan apapun.
Ya, nah kalau baru sekedar putusan pengadilan itu bukan dipasang HT. Ya misalnya ada PT yang kemarin menang perkara tapi belum dilakukan eksekusi, tentu itu belum bisa dibilang apalagi belum dibalik nama dan belum dilakukan eksekusinya. Nah itu mesti bisa masuk kepada dalam budel juga. Ya, nah upaya hukumnya pun lebih singkat ya, jadi di dalam PKPU dan pilot, dan tentu lebih menguntungkan nasabah. Sangat singkat, sangat sulit ya untuk mengalihkan aset-aset itu, dialihkan ke luar negeri dan sebagainya. Beda kalau di likuidator itu kita juga khawatir ya dengan proses hukum yang terlalu lama, PNPT MAPK tadi ya. Sementara kalau di proses PKPU kepalitan kan udah langsung ditunggal di PKPU. Kemudian sita umum terjadi pada saat pilot kalau ditolak proposal perdamaian ya. Ya karena kalau damai ya selesai kan, kita dibayar. Tapi kalau nggak ada itikat baik kan berarti nggak dibayar. Kalau nggak dibayar kan berarti pilot. Pilot berarti kita harus upaya sendiri untuk mencari. Dan lebih ada harapan yang besar karena kurator kita bisa bekerja ya selain paralel, bisa membagikan nanti memohon izin ya sehingga keluar penetapan hakim pengawas ya, dana yang ada misalnya kalau memungkinkan bisa dibagikan, kalau yang belum ada dan bisa dicari kemudian ternyata dicek ada masuk kepada aset-aset pribadi dan sebagainya, bisa dilakukan gugatan lain ya yang tadi saya katakan ya, dan hakim harus memutuskan dalam 60 hari. Jadi begitu perbedaan yang sangat jauh ya antara proses PKPU kepalitan dengan proses likuidasi ya. Nah inilah yang kita sampaikan, apalagi patut diduga OJK saat ini juga kita menjadi banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya ada kekurang percayaan juga karena banyak sekali proses yang di bawah OJK ini gagal bayar belum selesai juga. Ada Panakardia ya, ada Kresna, ada Wana Arta ya. Kalau Kresna masih mending pengusahanya ada mau bicara langsung ya, kemudian ada itikat mau membayar. Tapi kalau di Wana Arta kan sama sekali tidak ada ya. Nah kita lihat di investasi-investasi lain seperti Panakardia, Mina Padi dan sebagainya, kita coba lihat. Nah jadi peran-peran OJK ini lain kita juga sayangkan dan diduga kuat ya, jadi pengawasannya tidak baik. Makanya kita lebih baik menurut pendapat saya diawasi melalui pengadilan, itu memang lebih dipercaya dan memang banyak dukungan nasabah. Saya mengucapkan terima kasih nasabah yang sudah mendukung, yang sudah ada 1.000 ya, dan baru saja kita mengumumkan kita melakukan PKPU ini sudah ada 1.000 polis yang sudah mendukung dan mungkin akan bertambah lagi dari berbagai kota ya. Artinya antusias nasabah untuk mendukung PKPU ini, tentu saya ucapkan terima kasih ya. Itulah sedikit mengenai apa yang menguntungkan nasabah kira-kira, apakah proses PKPU atau likuidasi ya. Tadi saya sampaikan tidak ada satupun undang-undang atau aturan yang melarang tidak boleh dilakukan PKPU pada saat perusahaan sudah dicabut izin usahanya atau CIU atau sudah dibentuk tim likuidator. Jadi itu tidak ada. Sekali lagi terima kasih, salam hormat, dan seandainya ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kira-kira juga ada salah dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua tujuannya tercapai dan kita berdoa sama-sama supaya dikabulkannya permohonan PKPU ini. Mohon yang masih mau mendukung silakan kirimkan sebanyak-banyaknya dukungan ini. Terima kasih.